Terima kasih atas kehadirannya. Hadir di dalam forum ini, diskusi kita kali ini sebenarnya kita ingin mendorong proses pembahasan undang pilkada yang lalu. Nah, jadi alasannya mendorong, makanya diundang beliaunya yang menyiapkan. Kan sekarang draft sudah ada di DPR, maka kita akan mendiskusikan itu. Hadir dalam forum ini dari ujung sana ada Erika dari Rumah Kebangsaan, ada Cak Mas Kurudin Hafiz, beliau dari Kornas JPBR, ada Mbak Titi Anggraini, Direktur Perludem, Pak Rambe, sudah kenal semua dari DPR, saya sendiri Ferry Junaidi dari Kode Inisiatif, dan Mas Dadang Bisasongko dari PI, Mas Luki dari PSAK. Nah, diskusi kita hari ini, teman-teman, catatannya adalah begini. Ini kan draft undang-undang pilkada sudah disampaikan dari pemerintah ke DPR. Jadi draftnya sudah ada, itu pun sudah disampaikan. Tahapan pemilu sebenarnya penetapan hari pemungutan sudah ditetapkan juga oleh KPU tanggal 15 Februari, di launching 15 Februari bulan lalu. Nah, kalau kemudian tahapan akan berjalan, diprediksikan oleh KPU di draft peraturan KPU-nya sekitar bulan Mei, paling tidak akan ada waktu yang sangat terbatas. 1 bulan untuk proses pembahasan di DPR itu bisa dilakukan. Nah, memang pertanyaan bersama kemudian, apakah memungkinkan undang-undang ini bisa segera disahkan sehingga tahapan pilkada bisa berjalan sesuai dengan waktunya begitu? Satu, terus yang kedua, bagaimana kemudian menjawab banyak persoalan yang kemudian kemarin muncul dalam pilkada yang lalu. Ini antara soal formilnya mempercepat proses pembahasan, tapi materialnya juga kemudian dituntut untuk kemudian sempurna. Jadi agak berat proses pembahasan. Nah, apalagi kemudian beliaunya ini Pak Rambe sendiri punya beberapa catatan yang memang kemudian akan memunculkan perdebatan yang cukup panjang. Soal misalnya terkait dengan syarat calon independen misalnya. Nah, kami memang memiliki catatan, ada banyak catatan yang memang dihimpun oleh teman-teman koalisi terkait dengan proses pilkada yang lalu. Ada persoalan-persoalan substansial terkait dengan proses pencalonan, itu yang selalu muncul. Apakah kemudian partai politik yang sedang berkonflik boleh mengikuti pilkada atau tidak? Apakah kemudian soal syarat pencalonan ini perlu diturunkan atau dinaikkan? Karena faktanya di 2015 yang lalu kita dikagetkan dengan banyaknya daerah yang memang calonnya sangat minim begitu. Nah, beberapa rekomendasi kita memang menunjukkan bahwa sebaiknya memang muncul kompetisi yang lebih kuat, lebih fair, lebih banyak yang mencalonkan sebagai kepala daerah, dan disitulah kemudian pemilih bisa memiliki banyak pilihan untuk ikut di dalam pilkada nanti. Nah, tapi sisi yang lain, ternyata DPR juga punya catatan soal beberapa isu-isu krusial dalam soal sistem pencalonan, misalnya mengusulkan supaya calon independen dinaikkan, meskipun agak kontra kita Pak soal ini ya. Apakah kemudian ini bisa kemudian menjamin kualitas pilkada dari sisi substansi, perbaikan substansi yang bisa berjalan? Yang pertama. Yang kedua, soal waktunya sendiri yang memang mestinya juga menjadi perhatian DPR dan pemerintah. Kami mendorong supaya teman-teman di DPR juga bisa memberikan prioritas pembahasan sehingga dalam waktu yang sangat pendek ini bisa segera tuntas begitu, tanpa kemudian mengesampingkan beberapa persoalan-persoalan, baik soal sistem pencalonan sendiri, ada persoalan terkait dengan penegakan hukum, soal sengketa dan sebagainya. Jadi banyak hal memang pekerjaan rumah yang mesti dilakukan. Kita akan mendiskusikan ini kurang lebih 1 atau 2 jam ke depan. Nanti saya minta Pak Rambe dulu untuk bisa memberikan update terkini bagaimana strategi DPR dan beberapa sikap yang dari DPR terkait dengan ini. Semoga kita berharap ini satu visi untuk mensukseskan pilkada serentak gelombang kedua, proses revisi bisa dilakukan dengan cepat, tapi juga problem yang kemarin kita hadapi di pilkada 2015 juga bisa terjawab. Itu satu tantangan yang berat. Saya undang juga teman-teman dari IPC bisa bergabung juga. Kesempatan pertama saya minta Pak Rambe dulu untuk memberikan catatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya kemarin
masih di kampung. Dan besok nanti subuh saya harus pulang lagi karena ada seminar di Universitas Sumatera Utara. Karena saya anggap penting dan selengkap, saya katakan sama Mbak Titi, ya saya siap hadir lah. Siap hadir, kita berdiskusi, berdialog pada siang hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, revisi Undang-Undang Pilkada kesepakatannya di Prolegnas maupun yang sudah disahkan di paripurna DPR, revisinya datang dari pemerintah. Itu dulu. Karena apa? Saya selaku Ketua Komisi 2 pada waktu itu, kita memang musyawarahkan. Saya berkesimpulan kalau dari DPR datangnya, terus pertengkaran nanti akan terjadi di antara partai. Saya kira di perludem juga saya sudah sampaikan. Oleh karena kita minta pemerintah untuk mengajukan revisi yang semua kita mengatakan, termasuk saudara-saudara, termasuk perludem, ini adalah keniscayaan. Harus kita revisikan gitu. Ya, keniscayaan semua mengatakan itu. Saya baca di pers, saya berdiskusi dan semua mengatakan merupakan keniscayaan harus kita revisi. Oleh karena itu revisinya, kesepakatannya pada waktu itu adalah paling lambat Maret sebelum penutupan sidang, tanggal 18 Maret. Ternyata belum juga, dan masuklah kemarin pada masa reses tanggal 28 Maret dan sampai ke DPR tanggal 29 Maret. Lantas kemarin saya langsung, karena ada undangan hari ini Minggu, hari Sabtu balik, dan Sabtu itu saya minta surat Presiden tersebut langsung, dan nanti pada saat pembukaan sidang tanggal 6 Maret saya meminta kepada Ketua DPR agar langsung disampaikan itu surpres. Jadi kan biar cepat nih, disampaikan surpres, dan kalau bisa hari itu juga ditugasilah Komisi 2 untuk membahasnya. Nah, itu. Jadi hari Senin tanggal 6 sudah akan dimulai. Kalaupun toh tidak dilalui dengan prosedur, sebab ini harus prosedur juga, dan undang-undang ini harus dicacat. Gitu. Paling lambat saya kira kalau hari Rabu itu pembukaan sidang, hari Kamis itu sudah bisa ditugasi. Saya kemarin hari Sabtu kemarin, untuk saya beritahu ke teman-teman juga yang pemerhati apa semua yang keniscayaan global, harus ada revisi, sudah menyampaikan kepada poksi-poksi 10 fraksi ke DPR, bahannya itu sudah menyampaikan, walaupun belum dibacakan surat masuk di paripurna, tapi bisa didahului agar sekiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama fraksi-fraksi ini menyusun tim, karena ini daftar inventarisasi masalahnya dari timnya dari DPR, karena usulnya dari pemerintah, timnya harus dari DPR, daftar inventarisasi masalah. Saudara-saudara, walaupun sebelumnya sudah berkembang, sudah banyak pendatangan, baik dari pemerhati, baik dari pokoknya yang merasa penting ini undang-undang direvisi, sudah banyak berkembang. Oleh karenanya ada beberapa hal yang perlu juga kami sampaikan. Ini mekanisme saja dulu. Pada saat 1 minggu saja, ini untuk juga kita memahami semua, fraksi itu untuk membuat tim secara sebab kalau daftar masalah 3 minggu baru keluar, ini tidak akan selesai. Jadi 1 minggu ini, jadi Mbak Titi, teman-teman ya yang hadir di sini 1 minggu, timnya itu masuk, kita lakukan langsung sesuai dengan mekanisme rapat kerja dengan menteri. Soal surpresnya itu yang ditunjuk adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan. Nah, ini jadi 1 minggu kita berikan setelah tanggal 6, paling lambat tanggal 12 atau 13 kita sudah mulai rapat kerja dengan Menteri, pemerintah, mewakili Presiden,
menyampaikan mana yang dirubah, terus langsung hari itu juga saya nanti akan memimpin rapatnya, meminta masing-masing fraksi menyampaikan tim. Jadi ini saya sampaikan kepada kita semua agar saya juga nanti janji akan juga forum di DPR untuk lengkaplah bahannya sudah lengkap dengan fraksi yang lain, minta masukan dari ini kan Mbak Titi minta terbuka. Saya bilang sama siapa saya yang mau berdiskusi nih, Bu Titi. Ini katakan, oh ini bang, ini banyak. Pokoknya kita yang merasa memerlukan dan mencintai bangsa ini. Saya dalam konteks mencintai bangsa ini ya luar biasa. Saudara-saudara, kalau boleh bocorannya saya sampaikan, memang ada 32 poin yang diajukan oleh pemerintah. 32 poin artinya pasal yang berubah itu. Kalau gelondongannya belum kita tentukan, kalau belum dikupas. Yang pertama adalah soal memang dinyatakan di sana di ketentuan umumnya ada tambahan-tambahan yang diperjelas soal pencalonan. Gitu. Soal di pencalonan. Jadi soal di pencalonan itu kalau dulu kita banyak hal yang diperbincangkan dalam rangka pencalonan ini kita luruskan lah. Jadi tadi Pak Gitra, Mary, kita udah diskusi juga waktu di Kompas TV waktu itu ya. Jadi gini Pak, soal pencalonan ini kita mau luruskan, jangan pakai nama independen lah. Ini biar konteksnya sama. Kalau nggak ada yang independen. Jadi yang independen ini pun pasti dia dipengaruhi oleh temannya, pendukungnya kan gitu. Jadi perseorangan. Memang di undang-undang kita namakan perseorangan. Perseorangan dengan independen berbeda. Perseorangan adalah mekanisme perseorangan juga diatur. Jadi oleh karenanya kita memang kukuhkan di dalam undang-undang ini kembali untuk mencalonkan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota adalah sah resmi secara hukum adanya calon perseorangan itu. Di samping juga adalah calon dari partai politik atau gabungan partai politik. Itu satu dulu. Jadi tidak lagi kita perbincangkan bahwa kalau undang-undang dasar menyatakan presiden, wakil presiden adalah partai politik dan gabungan partai politik, tapi kita kukuhkan kembali di dalam undang-undang ini bahwa calon perseorangan, bukan calon perseorangan presiden loh, calon perseorangan gubernur, bupati, wali kota resmi sah diatur dalam undang-undang kita. Itu satu dulu, tidak ada perdebatan yang menyangkut itu. Yang kedua adalah kita juga kukuhkan kembali penyelenggara pilkada. Penyelenggara pilkada kita itu adalah tetap penyelenggara pemilu yang dinyatakan di dalam undang-undang yaitu KPU dan Bawaslu. Tinggal soal nanti mau kita perbaiki bagaimana. Itu di 31 itu ada yang masuk, ada usul daripada teman-teman yang sebelumnya juga saya lihat ada yang masuk, masih ada yang belum. Sebab perdebatan yang cukup panjang juga yang menyangkut soal rezim. Jadi kita jangan lakukan pilkada ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan kita. Soal rezim daripada pilkada itu, kalau keputusan MK mengatakan kan pilkada ini bukan rezim pemilu, tapi pilkada ini rezim tersendiri. Dan oleh karena itulah di perubahan ini kita belum bisa mengatur badan khusus yang menyangkut penyelesaian perselisihan. So, perdebatan yang lama kita terus terang saya katakan kawan-kawan kita hanya menunda sementara. Kalau kita bahas sekarang pertengkaran kita akan timbul. Jadi masih belum bisa. Undang-undang dasar menyatakan rezim pemilu yang menyelesaikan perselisihannya adalah MK.
Dan di undang-undang ini rejim pilkada waktu sebelum dirubah perubahan pertama itu adalah MH. Sekarang kita nggak buka, belum buka soal itu karena nanti kita khawatir pilkada serentak ini akan tertunda. Jadi kita nyatakan di undang-undang ini bahwa diselenggarakan. Jadi kalau pilkada tetaplah kita undang-undang ini menyatakan KPU dan Bawaslu yang menyelenggarakan. Tidak ada badan yang lain. Kalau yang lalu kan perdebatan boleh kita buka saja panitia pemilihan, panitia pilkada di daerah bentuk atur dalam undang-undang ini begitu. Gak usah ada kaitannya dengan KPU di daerah. Itu kan bisa saja dirubah namanya menjadi panitia pemilihan daerah. Ini jadi KPU yang tetap KPU itu dinyatakan dalam undang-undang ini juga adalah hierarkis ke bawah. Itu dia tetap, dia juga adalah independen. Itu tetap hierarkis, terstruktur, dia ke bawah, dan juga dia adalah independen. Ini kan saya beritahu teman-teman yang independen ini kan dari dulu kita persoalkan. Komisi 2 mempersoalkan tentang yang independen. Jadi ini saya ulangi kembali. Tidak ada ceritanya, cuma periode kita yang sekarang waktu pilkada serentak yang pertama yang saya mensponsori agar KPU dan Bawaslu itu diperiksa oleh BPK. Ya kan, walaupun ada curiga waktu itu, Pak Rambe kan hanya mau mundur aja nih. Ya, termasuk dari Perludem ada ketika mau ngomong ke saya, Pak Rambe kan hanya mundur aja nih karena partainya soal tunda. Jadi sekaligus saya sampaikan di sini, hasil pemeriksaan itu akan manfaatnya jelas diproses. Sebab dananya, saudara-saudara, kalau mau dievaluasi, kawan-kawan tidak malah semakin murah. Kalau konsep waktu itu Perludem dan kita semua bicara, ini adalah semakin efisien. Nyatanya tidak. Malah yang kita temui adalah semakin tidak efisien. Kalau semakin demokratis ya nggak tahu lah. Semakin tidak efisien, semakin sepi, gitu. Ya demokrasi ini kan juga harus ada kemuliaan. Semakin sepi dan juga kenyataannya adalah banyak juga hasil yang dipilih itu, yang terpilih hasil pilkada yang masih menjadi masalah hasilnya, jadi sulit untuk dilatih. Misalnya contohnya kalau ada orang Sumatera Utara di sini Semadumut misalnya, masa belum dilatih, belum dipelatihkan sudah masuk tahanan? Ini kan soal kenapa bisa begini ya? Ini walaupun teknis tapi harus kita atur secara rigid. Yang ketiga, saudara-saudara, di ketentuan umum ini ada semangat di sana untuk menerapkan apa yang sudah diputuskan oleh MK. Jadi kalau MK memutuskan ini bukan rejim pilkada, ini bukan rejim pemilu, kita tutupkan. Ini kita katakan bahwa mau rejim pemilu, mau rejim pilkada, kita tunda dulu pembicaraannya, bahwa penyelenggara. Jadi kita lawan juga keputusan Mahkamah Konstitusi, gitu. Dari seluruh keputusan Mahkamah Konstitusi, semangatnya di ketentuan umum untuk dimasukkan dalam revisi pilkada. Saudara, apa semangat itu? Yang satu sudah kita luruskan kembali, penyelenggaranya. Jadi kita tunjuk melalui undang-undang ini penyelenggaraan tetap KPU dan Bawaslu. Tinggal kita perbaiki nanti KPU dan Bawaslu. Yang kedua adalah yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu soal calon perseorangan. Nah, saya maksud saja Bu Titi dan teman-teman, calon perseorangan MK memutuskan kalau sebelum di judicial review syaratnya adalah 6,5 sampai 10. Nah, ini kita yang masih kita beda pendapat mungkin, tapi saya ingin clearkan di sini.
ingin clearkan ini fair, yang kita beda pendapat tadi dikatakan. Kita memutuskan dulu calon perseorangan, bukan hanya soal mau kesetaraan, kesamaan, gitu. Calon perseorangan ini agar punya kualitas, jangan jadi bahan mainan calon perseorangan. Punya kualitas baik dari sisi demokrasi maupun dari sisi keterwakilan masyarakat pemilih, ya langsung memilihnya, bukan karena musimnya, bukan, tapi memang ada kesadaran terinternalisasi bagi masyarakat pemilih bahwa inilah yang terbaik untuk kita, tanpa ada ikatan apa-apa. Oleh karena itu 6,5 sampai 10% sebelum kita robah itu dari jumlah penduduk, Sekarang MK memutuskan dari DPT, kan jauh bedanya sebagai yang menaikkan. Kita di Komisi 2 semua yang menaikkan dulu 6,5 sampai 10 gitu. Dari jumlah penduduk, MK memutuskan dirubah jadi DPT. Kalau kita hitung-hitung, ya jumlahnya yang terbaik haruslah dinaikkan, bukan untuk mempersulit. Ini saya klarifikasi kembali. Harus dinaikkan, misalnya 10 sampai 15%. Jadi jumlahnya itu nanti bisa sama, dukungan yang dipenuhi, bisa sama. Memang ada praksi yang lain, ya praksi yang lain di DPR Komisi 2 seperti PKB membuat alternatif call-nya tinggi, ya 15 sampai 20%, dibuat call tinggi agar jatuhnya nanti ke bawah, gitu. Oleh karena saudara-saudara, kalau konsep pemerintah itu tetap, saya bocorin aja sekarang 6,5 sampai 10. Tapi waktu dialog Komisi 2 dengan pemerintah, ya pemerintah itu sepertinya logika yang diberikan oleh Komisi 2, apalagi nanti teman-teman bantu. Ya ini, jadi saya katakan sekarang bukan untuk mempersulit dan tidak ada kaitannya dengan DKI, tidak. Tapi bagaimana mudahnya penduduk yang kecil, DPT yang kecil, jika syaratnya 6,5, begitu mudahnya seseorang untuk menjadi calon bupati. Kalau penduduk 110.000, DPT-nya 60.000, coba mau jadi bupati gampang amat, nggak usah melalui apa, coba kumpul saja KTP. Ini perlu, sebab undang-undang ini adalah tapi undang-undang yang kita berlakukan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Itu alasannya. Karena saya juga mau terbuka soal itu. Tidak ada pesanan dari manapun, tapi di pikiran kita agar juga agak sama dengan usulan yang lama akibat perubahan dari jumlah penduduk menjadi DPT, persentasenya itu saya juga tidak bisa melarang dari praksi untuk mengajukan dinaikkan 10 sampai 15% sebagaimana kriteria. Itu alasannya. Jadi bukan menghambat, tapi memang ada keinginan kita juga, bukan juga seperti kacang goreng kita lakukan untuk menjadi calon itu. Kalau partai politik juga dikehendaki adanya uji publik di internal partai politik dari awal, ya perseorangan juga harus ada. Jadi ya tidak seperti yang lalu. Kalau yang lalu kan partai politik sulit melakukan uji publik internal kepada masyarakat maupun internal pada waktu yang dulu. Tapi kalau sekarang saya kira harus mulai kita. Kalau kita sepakat bahwa pemilihan langsung tetap dilakukan untuk pimpinan daerah ini. Berikutnya adalah soal ini perseorangan, ya. Jadi itu nanti akan terangkat itu persentasenya. Jadi alasannya seperti itu. Ya, mohon juga nanti DPR mendukung.
Ya kita kan waktunya 5 hari, tapi kalau teman-teman berlawanan, jadi ide kita itu hanya untuk menyamakan. Nggak ada soalnya. Berikutnya adalah soal yang mundur-mundur ini loh. Jadi awalnya kan dulu undang-undangnya juga dengan teman-teman itu kita bicarakan. Ya TNI harus mundur kalau mau calon, Polri harus mundur, PNS harus mundur, pegawai BUMN, BUMD harus mundur. Tapi waktu itu DPR dan DPRD serta DPD tidak mundur. Itu waktu yang lama. Disahkan ini di judicial review. Saya nggak tahu ada teman-teman yang judicial review itu apa nggak, ada kelompoknya nggak tahu saya. Nggak ada ya. Nah, ini makanya mau saya jelaskan. Di judicial review keluarlah keputusan MK. Nah, ini kan mau diterapkan bahwa mundur semua. Jadi tidak ada diskriminasi. DPR pun mundur. Tapi lupa waktu itu MK, kalau gubernur mau calon lagi dia, ya, dengan pengaturan seperti ini, kenapa tidak mundur? Kenapa tidak mundur? Kan itu dipersoalkan sekarang. Nah, contohnya saya ambil daerah, nanti kalau saya sebut DKI ya kira contoh DKI. Saya ambil Sumut, kampung saya saja. Kan ini sudah diatur dalam undang-undang. Itu tetap penjadwalannya. Masa periode masa jabatan itu habis di tahun 2016 mulai Juni ya sampai Januari, dan di tahun 2017 itu pilkada serentaknya adalah tadi sudah, walaupun DPR belum terima tanggal 15 Februari. Saya bilang ini sekarang waktu kita dikejar 15 Februari, waktu rapat terakhir yang itu diusulkan. Saya selaku pimpinan ini jangan dulu diputuskan. Kenapa nggak dibuat tanggal 28 Februari? Yang sama dulu perdebatannya saya dengan Perludem adalah ya kita cocok dibuat bulan Juni. Tapi ya pemerintah siap gitu, padahal kita sudah katakan ya lagi heboh banjir apa begitu. Kita dialog, oke lah, tidak usah alasan banjir begitu, tapi kita buka saja dengan kesiapan kita gitu. Jadi kenapa tanggal 28, 15 hari juga sangat berarti kalau kita bicara tahapan. Oleh karena itu khusus yang menyangkut calon-calon yang harus mundur begitu, dan mana yang tidak mundur, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan mundur semua, tapi tidak dimasukkan bahwa calon petahana. Misalnya nanti Gubernur Sumut periodenya habis adalah 2017 gitu ya, November. Misalnya Gubernur Sumut saja 2017 November. Mundur ketentuannya di undang-undang ini pada saat KPU sudah meresmikan dia sebagai calon. Kalau dia adalah bulan September, resminya pendaftaran itu Agustus, September awal sudah harus dia diumumkan sebagai calon. Apakah itu perseorangan atau partai politik, masa jabatannya 1 tahun. Ya ini konsekuensi kalau mau jadi calon lagi harus juga mundur. Nggak ada bedanya gubernur atau bupati, tidak ada bedanya dengan anggota DPR. Saudara-saudara, kalau mau fair seperti ini kita oke. Saya mundur dari pegawai negeri, jabatan saya di pegawai negeri karena saya masuk partai politik. Oke. Masa saya mau calon lagi nanti gubernur DKI misalnya, saya harus mundur dari. Kan ini harusnya tidak seperti itu. Masa institusi yang harus diisi dengan cara pemilihan, tapi harus mundur dari awal. Jadi keputusan MK itu pun tidak memundurkan incumbent. Kalau dia ingin calon, harusnya kan dinyatakan
Dinyatakan harusnya. Ini tidak. Alternatif yang diajukan dan juga kami minta dukungan. Saya minta dukungan. Terus terang, yang kita ajukan kalau mundur dibuat, ikut mundur yang incumbent. Kalau tidak, jangan ada diskriminasi, ya kan? Jangan ada diskriminasi. Perkenankan semua. Mau dari teman-teman menjadi calon juga boleh, tidak perlu mundur. Mau TNI mencalonkan, tidak perlu mundur. Polri tidak perlu mundur, DPR tidak perlu mundur, pegawai BUMN tidak perlu mundur. Tadi yang calon gubernur mau calon lagi dia tidak perlu mundur, tapi diatur pada saat pendaftaran. Ya kalau dia terpilih nanti harus mundur. Dia harus nonaktif. Dia harus nonaktif atau apa namanya? Atau dia di luar tanggungan negara. Misalnya, saudara, bulan Agustus sudah disahkan atau September awal lah katakan disahkan saya menjadi calon gubernur. Padahal saya anggota DPR. Buat ketentuannya mulai bulan Agustus sampai 4 bulan ke depan sampai pemilihan. Gitu. Saya di luar tanggungan negara, tidak usah saya dapat uang kehormatan. Bisa langsung saja. Tidak usah, pokoknya di stop. Uangnya dari negara kan ngaturnya juga negara dong. Jadi dari undang-undang seperti itu. Misalnya ada seorang direktur BUMN juga begitu. Misalnya tadi yang gubernur yang calon lagi kembali dia udah stop. Sebab yang kemarin ada terasa itu bahwa bisa digunakan dari jabatan ini. Kemudian nggak keluar dari rumah dinasnya kok. Jadi ini kita minta fair. Mundur semua ya. Saya minta dukungan benar nih. Kalau diperkenankan maju kita atur, diperkenankan boleh maju. Saudara, ini demokrasi yang dalam pemilihan agar ini menyongsong ke arah kualitas kepemimpinan yang lebih baik, gitu. Bukan misalnya ini idenya hanya untuk ngerame-ramekan atau hanya untuk menambah calonnya jangan menjadi calon tunggal. Ini keputusan MK yang mau diterapkan. Ini tidak apa-apa. Kita juga konsultasi kemana-mana. MK kan memutuskan itu karena tidak perlu ada diskriminasi, tidak boleh hukum atau perundang-undangan dengan diskriminasi, harus berlaku sama semua. Oleh karena itulah alasannya DPR juga harus mendukung. Memang dari pengalaman yang ada DPR bukan korban lah, ini kan politik pilihan diambil. Dari Komisi 2 itu ada 2 orang yang berhasil, ya ada 1 orang, tapi 2 orang yang tidak berhasil. Kalimantan Tengah itu Pak Milih anggota Komisi 2 sama saat Mustafa Kerawang gitu. Jadi ya memang tragis sekali, dia dipilih rakyat perkara dia baru mau calon saja tapi mundur. Ini menjadi catatan saya. Dukungan yang saya minta itu adalah kalau mau mundur semua. Kalau mau kita perkenankan boleh calon, perkenankan semua, tapi kita atur. Jadi ya suasananya enak, terserah mau masuk partai atau mau perorangan, gitu. Jadi ada modifikasi yang juga cukup baik yang kita harus luruskan dari pernyataan MK. Berikutnya saudara, soal penyelesaian perselisihan. Ini tampaknya memang Bawaslu kita inginkan penegakan hukum itu kita perkuat. Penegakan hukum. Jadi jangan ada persoalan yang harusnya di bawah selesai, tetap harus naik ke atas. Ini memerlukan dana. Oleh karena itulah, ya sebelum kita lakukan dialog, walaupun singkat-singkat gitu, memang rapat konsultasi dengan DPR, KPU, Bawaslu kemarin sudah selayaknya bahwa mulai bulan Mei PPS
sama PPK harus terbentuk. Karena pekerjaan PPS PPK ini adalah mulai dari DPT. Ini penting DPT. Makanya di undang-undang sekarang kita berpikir juga masih ada usulan, ada daftar pemilih khusus, daftar pemilih tambahan. Komisi 2 DPR khususnya Partai Golkar kita menginginkan agar jangan ada PPS PPK ini juga mengontrol ini. Bukan hanya surat suara yang harus dikontrol oleh mereka, tapi daftar pemilih ini. Mana pemilih tetap yang ada di daerah itu boleh orang memilih dengan menunjukkan EKTP atau apapun namanya, paspor atau apapun namanya, pada saat pemilihan diberikanlah kartu suara. Jadi jangan ada di undang-undang diatur ada daftar pemilih tetap, sudah diberikan jadwal. Kita keliling nanya, tidak pernah tertib kita soal daftar pemilih tetap ini. Saudara-saudara, kalau di Jerman itu koperasi yang menyangkut lembu gitu, koperasinya itu punya catatan. Bulan berapa dipotong lembu ini berapa ekor, bulan berapa lembu yang akan lahir di bulan berikutnya. Kalau kita di sini masuk di DPT yang sudah meninggal 10 tahun pun masih tetap ada di DPT. Ini kan persoalan kita yang harus dibenarin. Apa sih sulitnya? DPT ini menjelaskan tentang DPT begitu. Itu kan harus diatur. RT, RW, kepala desa kan harus dicek. Uang untuk menceknya ada. Bila perlu kita rame-rame ikut menceknya. Kok ini terus persoalan? Ada daftar pemilih tambahan, ada daftar pemilih tambahan, ya DPT. Di atas DPT ada daftar pemilih tambahan, ada DPT B1, DPT khusus. Lebih baik di undang-undang kita nyatakan DPT tutup. Kalau ada yang bisa menunjukkan bahwa dia terdaftar penduduk di situ tapi tidak terdaftar di DPT, dia tunjukkan KTP atau keterangan lain, silakan. Pemilih khusus boleh dipenjara. Kita letakkan saja, kan tercatat di penjara itu berapa orang, di rumah sakit tercatat berapa orang, kan simple. Jadi itu yang mau kita nyatakan. Ada apa namanya TPS khusus, kita buat ada TPS khusus di penjara, di mana lagi TPS khusus di rumah sakit, kan clear. Jangan rumah sakit masuk DPT ini berarti tidak paling tahu, diputar-putar. Kita minta bukti, kita katakan peraturan KPU tak boleh dibawa buktinya berapa yang memilih khusus ini. Enggak. Perkara itulah saudara, dari luar negeri terbang, misalnya pemilihan di Batam, saya ambil contoh waktu itu, terbang cuma 2 jam, betul nggak terbangnya juga sudah tidak tahu gitu. Orangnya sudah tidak tahu, balik lagi misalnya ke Singapura, ke Malaysia gitu ya, tusuk-tusuk. Ya ini kan soal inilah. Oleh karena itu kita luruskan soal pentingnya DPT di sini dan diberikan waktu untuk sampai mengontrol tentang kertas suara. Yang berikutnya, yang terakhir saya kira dari soal 72 tadi, itu nanti ada 32 soal yang kami katakan. Ini yang saya sampaikan gelondongan besar, dan peradilannya kita harus mau tertibkan juga. Jangan orang sudah dilantik masih ada peradilan. Sudah dilantik nih, misalnya masih ada peradilan seseorang calon, waktunya tadi adalah ijazah palsu, gitu kan? Ini sudah dilantik sekarang, masih ada lagi peradilan yang menyangkut ijazah palsu. Jadi kita berikan batasan proses peradilan. Kalau sudah di luar tahapan sudah stop. Ini juga kita minta dukungan, biar jangan kalau soal yang sama waktu persyaratan, gitu loh. Waktu persyaratan. Jadi waktu persyaratan
Dan di konsep ini saya lihat syarat-syarat yang lain sehat secara lengkap. Dulu undang-undang pertamanya bebas narkoba, kita tidak mau. Sekarang dibuat sehat secara lengkap, jadi secara utuh gitu loh. Ya, tidak ada kekhususan lagi bebas narkoba. Saya buka di penjelasan juga nggak dinyatakan. Ini nanti kejadian akan muncul lagi. Ya, kenapa mendaftar sekarang? Jangan sebelumnya diminta bebas itu. Mendaftar misalnya tanggal sekarang tanggal berapa? 3. Tanggal 3 daftar. Setelah tanggal 3 kasih pendaftaran, syarat kesehatan ini harus berikan 1 minggu setelah itu. Iya, jangan sebelumnya ujuk-ujuk dibawa syarat itu. Karena memeriksa rumah sakitnya, jangan kita salahkan rumah sakitnya, jangan kita salahkan dokternya, lama-lama kita ribut sendiri. Itu kan kalau bertukar saja alat yang mau diperiksa, itu sudah lain hasilnya. Oleh karena itu, ini daftar sekarang, oke, syaratmu yang berikutnya kesehatan. Kesehatan, 1 minggu setelah ini, antarkan secara lengkap, dan waktu diperiksa kesehatannya harus rumah sakit ini, dan harus ada pengawasnya. Apa mau BNN silakan. Kita mau ingin tertib soal berikutnya adalah soal keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini memang yang mau diterapkan, tapi kita juga harus jernih melihat soal bebas bersyarat itu. Jadi sekarang di undang-undang kita putuskan saja bahwa tidak usah namanya bebas bersyarat, dia tidak sudah bebas lah. Bebas murni, sudah kita katakan di dalam undang-undang. Jangan perdebatan secara hukum yang kita lelah. Jadi bebas murni. Ya, kalau dia misalnya yang lalu sudah diatur tetap yang lama, Mbak Titi tetap yang lama, bahwa kalau dia memberitahukan, dan juga yang diputuskan oleh MK yang lama menyangkut politik dinasti, ya sudah. Yang ada sekarang kita nggak usah kutak-katik lagi. Kalau kita kutak-katik, waktu itu kan ya sempat dialog panjang juga waktu kita tentang dinasti itu kita oke, tapi MK memutuskan ya begitu. Ini soal diskriminasi juga. Saya kira itu pengantar saya. Ini masih banyak waktu, jadi fair kalau saya teman-teman langsung memberikan tanggapan dipersilakan atau pikiran lain. Yang penting bagi saya dari waktunya tanggal 13 paling lama sudah raker pertama dengan Mendagri, dan ini yang menyampaikan masalah adalah praksi-praksi 10 praksi. Saya yakin praksi-praksi di DPR itu yang 10 praksi mau menerima masukan dari, bila perlu nanti saya akan buka forum, dan praksi-praksi yang lain juga saya kira ya kalau mau sekaligus gitu silakan. Tapi praksi-praksi yang lain, saya kemarin ada yang mengusulkan, sudah ketua hari Rabu, hari Kamis kita langsung raker. Nah, saya bilang ini kita nggak transparansi nih kan, saya diingatin oleh Mbak, maka saya datang. Kita berikan buka waktu komisi praksi ada 1 minggu lah, agar teman-teman bisa mengajukan pikirannya. Jadi nggak pikiran di jalanan lagi, masuk. Bila perlu nanti kalau sulit saya akan akomodasi, misalnya 1 hari ajuan dari forum yang terkoordinasi begitu, dan praksi semua ada. Kalau mau masing-masing juga bagus juga. Sebab ada kawan-kawan praksi mau ngambil bahan informasi ini untuk partainya, itu nggak apa-apa. Dan kita harus percaya karena praksi di DPR itu adalah orang partai politik. Tidak ada yang perseorangan di situ. Orang dari partai politik. Bagi saya kalau ditanya, memang tetap saya katakan jangan anti parpol. Kalau nggak suka sama personnya, ya silakan. Tapi parpolnya jangan kita anti. Sebab itu kita tidak berdemokrasi, tidak bernegara.
Jadi waktu itu sampai tanggal 13 saya kira waktunya, dan silakan pada saat raker pertama saya tidak bisa menunda lagi 1 hari, langsung sorenya atau malamnya langsung pandangan praksi biar dari awal masalah itu langsung bisa terangkat di DPR. Tahapan berikutnya sama saudara sekalian, dan kita berharap, Dedi tadi mengatakan tanggal, kalau masa sidang sekarang berakhir tanggal 29 April, jadi ya tidak sampai 3 minggu. Jadi kalau ditanya pimpinan DPR menanya kepada kami dan teman-teman yang lain, ini 30 April reses lagi 15 hari sampai kira-kira 17 Mei. Iya, ini gak ada yang ya dalam rangka aspirasi masyarakat itu. Terus paling lama kalaupun toh ada apa-apa, kalaupun toh mudah-mudahan lancar, paling lama minggu ke-3 Mei. Jadi antara 17 Mei tadi sampai akhir Mei itu masa sidang sangat panjang. Tapi minggu ke-3 Mei insya Allah ini sudah bisa terselesaikan. Itu yang target paling lama gitu. Kalau bisa selesai adalah pada saat bulan April, kalau bisa selesai. Saya minta partisipasi kita untuk jangan sampai nanti diketok, wah itu kan tidak menanya kepada masyarakat. Saya menyatakan siap hari ini, dan nanti subuh saya harus balik lagi ke diskusi mengenai masalah pilkada juga di Sumut, di USU, Universitas Sumatera Utara. Sebab kita langsung meminta termasuk mengenai haluan negara. Nanti waktunya jangan pilkada terus lah. Bisa haluan negara yang kita juga sekarang. So ada kaitannya. Di sini dikatakan harus ada visi dan misi, kan serahin data. Visi misi calon. Dasarnya mana ini calon ini membuat visi misi itu? Saya tanya sekarang tadi. Nanti karang-karang ada gimana pilkada kita di mana-mana, itu visi-misi yang ngomongin itu bullshit lah saudara. Tapi kalau dari haluan negara, ada haluan negara, ya kan selesai. Jadi pilkada mau bagaimanapun nggak bisa berjalan secara baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rambi. Jadi ada beberapa catatan menarik, tapi mungkin juga teman-teman nanti bisa kasih pandangan. Yang pertama terkait dengan beberapa isu soal independen, soal kepala daerah yang harus mundur. Tapi kalau soal kepala daerah harus mundur, setuju lah kita kayaknya. Meskipun dulu pernah diatur, memang soal harus mundur kan, tapi kan kemudian MK memutuskan cukup cuti misalnya. Nah, tapi ke depan ini menjadi satu pengaturan yang cukup baik sebenarnya kalau memang kepala daerah, karena sumber persoalan di pilkada salah satunya adalah soal incumbent atau petahana, politisasi birokrasi, misalnya penggunaan anggaran negara dan sebagainya, itu soal incumbent. Ada hal yang lain soal yang tadi kepastian terkait dengan bebas murni, itu memang perlu ada penegasan, karena di beberapa daerah yang lalu, salah satu yang Manado juga itu menjadi salah satu penyebab mundurnya tahapan pilkada. Jadi ini perlu pengaturan yang lebih lanjut. Tapi satu hal yang menarik sebenarnya tadi yang ditawarkan Pak Rambe, partisipasi publik diperlukan sebenarnya dalam proses pembahasan. Karena Pak Rambe, ini teman-teman ini biasanya kalau dalam proses pembahasan, kalau nanti Komisi 2 rapat di area mana gitu kan, nah nanti bukan rapat juga. Nah sebenarnya kayak gitu tuh. Nah semoga nanti di proses pembahasan begitu teman-teman juga bisa paling nggak mendengarkan apa yang kemudian menjadi perdebatan. Dan yang paling penting tadi soal waktu itu menjadi satu faktor yang cukup menarik juga, karena waktunya sudah pendek, yang sampai kemudian terus berlarut karena perdebatan yang memang perlu perdebatan gitu. Di DPR perlu perdebatan yang cukup panjang tapi juga efektif tentunya gitu. Selanjutnya Mbak Titi punya catatan dan juga nanti teman-teman yang lain. Iya, dari yang paling senior saya gitu ya, maksudnya maaf Mas Dana.
Teman-teman, saya ingin, mumpung ada Pak Rambe, jadi izinkan untuk membacakan rilis sederhana ini ya. Kami pertama apresiasi kepada Pak Rambe. Pak Rambe ini khusus kembali dari dapil karena sedang reses. Jadi menghilangkan 2 hari reses untuk mendengarkan suara masyarakat sipil. Jadi kita apresiasi kepada Pak Rambe menunjukkan komitmen yang positif untuk penyusunan perundang-undangan yang melibatkan masyarakat. Jadi konsekuensi biaya gitu ya Pak ya, kembali ke sini dan harus lagi kembali ke dapil dan tenaga juga. Jadi terima kasih banyak Pak. Kita betul-betul berterima kasih dan menghormati, mengapresiasi apa yang Bapak sudah kontribusikan bagi gerakan masyarakat sipil. Kami koalisi pilkada berintegritas. Jadi berintegritas itu ada makna. Bagaimana menghubungkan gerakan pro demokrasi dan gerakan anti korupsi. Itulah kenapa yang hadir di sini ada dari teman-teman Indonesia Parliamentary Center, dari Rumah Kebangsaan, yang ini tidak usah diperkenalkan lagi, sudah tenar, Koordinator Nasional JPPR. Lalu ada Ferry Kode Inisiatif. Senior kita harus sampai turun gunung, berarti ini sangat penting untuk konsolidasi 2017. Mas Dadat Risa Songko, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia. Ada Mulki dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia PSAK. Selain itu juga ada beberapa teman lain yang hadir di sini. Ada dari KIPP, tadi saya juga lihat ada Pelu ya, dan beberapa teman-teman dari jaringan lain. Saya izin bacakan ya Pak, ini revisi Undang-Undang 8 2015 tentang pemilihan umum kepala daerah atau pilkada mendesak dilakukan di tengah tahapan pilkada 2017 yang akan dimulai pada bulan Mei 2016 sebagai payung hukum yang menaungi proses penyelenggaraan pilkada serentak gelombang pertama di tahun 2015. Tidak sedikit catatan evaluasi terhadap Undang-Undang 8 2015 dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mau tidak mau harus diperbaiki dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pilkada dari segi proses pemilu maupun hasil pemilu. Tidak hanya proses tapi juga hasil. Mengingat sebagai arena untuk meraih kekuasaan, pemilu tidak hanya dimaknai sebagai urusan teknis, konversi suara menjadi kursi semata, melainkan sebagai arena yang akan menentukan hajat hidup orang banyak melalui kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan dari kepala daerah terpilih kelak. Berkaca dari Pilkada 2015, paling tidak terdapat 3 persoalan utama yang mendesak diperbaiki. Pertama, dibebankannya anggaran penyelenggaraan pilkada kepada APBD berdampak pada terciptanya benturan kepentingan terhadap calon kepala daerah yang merupakan petahana atau kerabat petahana yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Sehingga menjadi penting kemudian untuk memperhatikan kesiapan anggaran di 101 daerah yang akan melangsungkan Pilkada 2017. Pilkada 2017 bukan cuma di DKI Jakarta. Jadi DKI Jakarta hanya 1 dari 101 yang akan Pilkada di 2017. Kedua, persoalan metode pencalonan kepala daerah mulai dari syarat dan ketentuan pendaftaran calon yang bermasalah seperti bebas bersyarat. Kemudian tingginya ambang batas pencalonan yang memicu rendahnya partisipasi calon perseorangan dan partai politik untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi kami mendorong kemudahan syarat bagi calon kepala daerah dari jalur perseorangan maupun partai politik. Kalau Pak Rambe tadi mengatakan kebersamaan antara perseorangan dan parpol, maka kami mendorong tidak untuk meninggikan, tapi bagi parpol dan perseorangan kesamaannya dengan sama-sama menurunkan. Jadi tidak semua partai itu bisa 20% kursi. Jadi mari kita turunkan agar partainya Pak Rambe bisa mencalonkan sendiri kadernya tanpa harus koalisi dengan menggadaikan misalnya padahal nggak sepaham ini gitu. Beda-beda. Daripada begitu Pak, mari kita mudahkan Golkar agar punya calon sendiri di Pilkada 2017 nanti. Salah satunya begitu. Nah, berikutnya sampai dengan persoalan sengketa pencalonan yang berkepanjangan dan berujung pada penundaan 5 daerah pilkada. Ketiga, pelanggaran dan penegakan hukum pemilu seperti politik uang sampai dengan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye masih menjadi catatan persoalan yang mendesak untuk diperbaiki dalam rangka menciptakan kepala daerah yang berintegritas. Jamaskur nanti akan punya catatan karena melakukan pemantauan dana kampanye Pilkada serentak 2015. Hasilnya luar biasa ternyata yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang dikeluarkan.
nanti ceritanya dari Cak Maskur. Masih banyaknya catatan perbaikan di tengah tenggat waktu pembahasan yang revisi yang singkat menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi 2 dan pemerintah untuk melakukan perbaikan secara komprehensif yang akan menjadi payung hukum penyelenggaraan Pilkada 2017. Jangan sampai dengan keterbatasan waktu berdampak pada terbatasnya pula substansi revisi yang tidak akan menyelesaikan persoalan penyelenggaraan Pilkada serentak. Karena pada hakikatnya kebijakan publik hadir sebagai respon negara untuk menyelesaikan persoalan yang ada, bukan menimbulkan persoalan baru. 2015 kita defisit calon perseorangan, Tangsel yang biasanya ada calon perseorangan, 2015 tidak punya calon perseorangan. Jadi kalau dinaikkan kami khawatir justru malah nanti tambah tidak ada. Berangkat dari hal tersebut menjadi penting kemudian bagi Komisi 2 untuk melakukan pembahasan revisi secara terbuka dan partisipatif dengan melibatkan publik dalam setiap pembahasannya. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 5 huruf D menegaskan bahwa salah satu asas formulasi kebijakan publik ialah keterbukaan. Jadi Pak Rambe-nya sudah komitmen terbuka. Tapi kalau teman-teman yang lain tidak, ini agak susah juga nih Pak. Jadi mohon dukungan Pak Rambe selalu agar para sejawat juga siap untuk terbuka. Untuk itu kami segenap masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi Pilkada Berintegritas mengajak berbagai pihak yang terlibat aktif dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada untuk pertama memprioritaskan kepentingan publik dan substansi-substansi strategis dari revisi Undang-Undang 8 2015 yang berpengaruh terhadap akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan Pilkada serentak 2017. Kedua, berbagai rapat pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada dengan tujuan membuka ruang partisipasi aktif bagi publik, memberi masukan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada 2015 secara komprehensif, maka pembahasan diminta untuk dilakukan secara terbuka. Jadi itu saja, karena substansi sudah urusan kawan-kawan yang lain. Saya menambahkan mumpung Pak Rambe ada di sini. Terima kasih, Ferry. Oke, terima kasih. Saya juga tidak banyak karena ini banyak orang yang jatah bicara. Saya mau menegaskan saja bahwa kalau kita melihat perkembangan terakhir kasus-kasus yang ditangani KPK, sebetulnya pertama itu membuktikan bahwa partai politik memang betul-betul sedang ditantang sebetulnya. Bagaimana proses rekrutmen para daerah ini betul-betul prosesnya memang berintegritas dan yang dihasilkan orang-orang yang berintegritas. Di situ sebetulnya pentingnya statement kita tadi, akses para calon independen perorangan ini jangan dipersempit lagi. Gitu. Karena keberadaan calon independen, calon perorangan dalam konteks sekarang Pak, itu penting untuk meningkatkan legitimasi politik dari pilkada itu sendiri. Kalau surveinya Transparansi Internasional kan lembaga-lembaga yang banyak terpapar oleh korupsi itu salah satunya parlemen, partai politik. Dan itu kepercayaan publik juga, karena itu mencerminkan persepsi publik. Kalau harapan lain tentang calon kepala daerah itu ditutup atau dikurangi, itu saya kira ya nanti kepercayaan publik terhadap demokrasi kita juga akan berkurang. Itu yang kita khawatirkan. Nah, catatan saya terhadap waktu yang pendek ini, terus terang saya agak khawatir nih. Waktu yang pendek itu justru akan menimbulkan kuatnya pragmatisme, konservatisme teman-teman di parlemen untuk kembali kepada itu tadi, kalau ya karena wacananya dikuasai oleh teman-teman di partai saja. Oleh karena itu saya menyambut baik kalau teman-teman di parlemen mau membuka diri dalam waktu yang singkat ini, suara publik juga diberi kesempatan yang sangat luas untuk masuk di dalamnya. Itu saja saya kira. Sekali lagi apresiasi untuk Pak Rambe, dan kita harap sikap terbuka ini diikuti oleh fraksi-fraksi yang lain. Terima kasih. Proses legislasi. Perkenalkan, nama saya Mulki Sadar, saya dari PSHK. Fokus saya memang
akan bicara soal proses legislasi yang sebenarnya sudah dijelaskan dan dibacakan tadi. Kalau kita lihat di Undang-Undang 12 2011 memang asasnya keterbukaan. Namun kalau kita lihat lebih dalam di bab 10 dan bab 11 itu ada dua hal. Yang pertama ada kewajiban bagi DPR untuk menyebarluaskan dokumen-dokumen legislasi, baik itu prolegnas, RUU dan undang-undang. Lalu di bab 11 itu adalah hak kita untuk berpartisipasi dalam proses legislasi. Nah, untuk poin yang pertama tadi, kami berupaya juga Pak. Jadi kita diskusi tadi, tapi RUU-nya kita belum kelihatan nih. Gitu. Jadi saya coba ke DPR, tidak diberikan. Mungkin karena memang lagi reses atau orang tidak ada. Lalu kemudian kalau dilihat di PP 87 2014 itu ada kewajiban bagi pemerintah untuk mengupload ke website, kemudian melakukan sosialisasi dan lain-lain. Dikhususkan bagi kementerian yang memprakarsai. Nah, saya coba juga lihat ke Kemendagri masih tidak ada draft RUU-nya gitu. Jadi kami takutkan kita berdebat tapi kita tidak sama-sama lihat. Kemudian Pak Rambe mungkin sudah lihat gitu. Jadi ground kita tidak sama gitu dalam melihat permasalahan ini. Dan saya meminta membaca pasal 10 ini sebagai hal yang berbeda. Jadi kalau pasal 11 itu partisipasi hak kita, menurut saya anggota DPR harusnya melihatnya sebagai involvement, jadi pelibatan. Yang satu kan participation itu perspektif masyarakatnya, tapi anggota DPR itu harusnya involvement, pelibatan masyarakat. Nah, itu sebagaimana yang Mas Jimmy tadi juga sudah dorong agar di semua rapat, kecuali rapat-rapat tertutup, karena itu diatur undang-undang bahwa itu tertutup, gitu. Agar kami ini, misalnya ada rapat di hotel dan lain-lain itu juga dilibatkan lah. Enggak usah nginep nggak apa-apa, tapi kita jadi itu hal yang ingin saya dorong dari proses ini. Yang pertama, perspektifnya harus digeser. Bagi anggota itu adalah pelibatan masyarakat. Sebenarnya kita adalah hak untuk berpartisipasi. Lalu kemudian dokumen-dokumen legislasi terkait rancangan undang-undang dan lain-lain, mohonlah dibuka. Misalnya nanti pas pembukaan masa sidang juga bukan surprise yang dibacakan juga, tapi nyatakan juga bahwa RUU ini terbuka ke publik. Itu dorongan kami. Mudah-mudahan dengan keterbukaan itu dan waktu yang sangat sempit itu tidak ada yang saling main mata gitu. Jadi kita semua dalam ground yang sama gitu, untuk melihat permasalahan ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada penekanan lagi soal keterbukaan itu, ya itu memang satu kewajiban ya, yang memang harus dilakukan. Mas Kur. Terima kasih Pak Rambe, Mas Ferry, Pak Rambe dan teman-teman sekalian, Mas Dadang, Mbak Titi dan seterusnya. Saya menambahkan 2 atau 3 poin. Yang pertama soal calon perseorangan, naik atau turun itu. Kalau kita refleksikan dari Pilkada 2015 kemarin, itu datanya JPPR ya, dari yang kita kumpulkan, dari 84 pasangan calon perseorangan yang ikut di Pilkada 2015 itu tentu sudah disaring kan? Itu yang menang, data kami itu ada 12 ya, 12 pasangan calon. Siapa mereka? Yang 2 itu birokrat, jadi sejak awal dia udah jadi PNS gitu ya, lalu nyalon dan dua-duanya petahana, dia menang. Lalu yang 2 lagi dari 12 itu adalah pasangan calon dari partai P3. 2 itu P3. Salah satunya yang Rembang ya. Rembang itu P3 ya. 2 dari P3. Yang 8 itu dari Golkar. Dari Golkar. Jadi kalau kita bisa lihat dari 84 pasangan calon perseorangan, yang menang juga partai-partai juga. Yang menang partai-partai juga. Dan kita tahu ternyata partai ini P3 dan Golkar yang nyata-nyata pada saat pencalonan itu harus menyerahkan surat 2 dari kepengurusan yang berbeda. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang menang
di pasangan calon perseorangan. Jadi metode pencalonan melalui perseorangan itu lebih sebagai exit door, bukan exit door, emergency exit. Emergency exit bagi partai politik yang sedang bermasalah masuk ke calon perseorangan dan menang. Tetapi kalau dia memberikan kesempatan bagi non partai politik itu belum, sama sekali belum. Dia hanya bisa memberikan emergency exit bagi partai politik yang bermasalah. Ini data Pak Rambe ya, Golkar paling banyak dapat keuntungan, P3 dan sisanya adalah birokrasi. Dan pada akhirnya ya yang mendapatkan calon perseorangan dengan angka seperti itu ya partai politik. Jadi kalau dikatakan nanti akan dinaikkan untuk mendapatkan kesetaraan, itu agak rumit menjelaskannya. Karena kalau non partai politik melalui jalur perseorangan itu nyatanya kemarin dengan angka sebegitu dia tidak menang. Itu levelnya rumit lagi gitu. Dan oleh karena itu sebenarnya kita setuju dengan gagasan bersama, daripada sama-sama naik lebih baik sama-sama turun. Dan kemudian juga setara juga. Jadi setaranya itu jangan naik, setaranya adalah setara turun. Nah, kenapa kita harus masukkan ke setara turun? Itu karena kita melihat begini, salah satunya adalah jumlah pasangan calon di pilkada kemarin itu mayoritas, kalau nggak 2-3, udah itu aja. Sebagian besar 2-3. Yang 6 itu bisa dihitung dengan jari, itu pun jari 5. Ya, jari yang 5, bukan jari yang 2. Jadi cuman sangat sedikit. Kalau nggak 2-3 itu mayoritas semuanya begitu. Kenapa? Karena memang partai politik kita itu mendorong pasangan calon 2. Kalau tidak punya modal besar, ya populer. Sudah, itu saja. Apapun latar belakangnya, kalau tidak punya modal besar adalah populer. Nah, ketersempitan inilah yang sebenarnya kita bisa buka dengan mempermudah tadi itu. Dari partai politik juga mudah, dari pasangan calon perseorangan juga mudah. Dan pilkada ini kalau kita ibaratkan itu kan Liga Inggris lah ya. Liga Inggris ya. Pilkada itu ibarat Liga Inggris. Dalam konteks liga, salah satunya adalah bagaimana pemain-pemain itu muncul juga gitu. Pemain baru itu muncul. Jadi jangan-jangan itu saja. Zidane, Henry, Pak Rambe itu levelnya pelatih. Levelnya pelatih. Nah, pilkada itu harus memunculkan misalnya MU siapa? Rashford. Misalnya gitu ya. Arsenal lihat siapa? El Neni. Jadi kalau kita mau lihat pilkada itu juga dalam konteks bahwa tadi tidak hanya berdasarkan kepemilikan uang dan popularitas, pilkada juga harus menyerap calon-calon potensial yang bisa menjadi pemain-pemain baru dan pelatih. Di sini yang belum ada. Nah, oleh karena itu kemudahan syarat tadi, baik dari parpol atau calon perseorangan, membuka ruang kaderisasi yang baik untuk menjadi pemilih daerah, sehingga pemain-pemain debutan di liga melalui pilkada itu kemudian terjadi dan regenerasi kepemimpinan kan kemudian terjadi. Dan kita sangat percaya betul terhadap partai politik, tentu juga tidak menghilangkan pemilihan kepala daerah melalui calon perseorangan. Jadi sebenarnya kita bisa titik tengahkan di mana maksud kita sebenarnya juga sama-sama baik. Jadi itu datanya Pak Rambe memang begitu ya. Tapi Pak Rambe ini bukan sekali lagi, dia striker di pilkada seluruh. Oh iya. Lalu yang kedua, saya kira salah satu yang terakhir saya kira berbeda dengan 2015. Di 2017 ada beberapa daerah yang nyata-nyata memang ada undang-undang lain yang mengatur kekhususan. Aceh misalnya, dalam syarat menjadi pasangan calon itu membaca kitab suci Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Lalu DKI juga DKI juga 2 putaran. Lalu Papua Barat atau Papua Barat itu juga akan menerapkan sistem token.
sebagiannya uang pemerintah, dan orang asli Papua yang akan mencalonkan jadi gubernur, itu batasan. Lalu juga kalau kita bicara yang lain, pergantian kepemimpinan di Jogja itu juga terjadi di tahun ini. Jadi kira-kira maksudnya apa? Jadi kira-kira ada 4 daerah yang akan punya undang-undang lain untuk menerapkannya juga di pilkada. Sehingga menurut saya, kalaupun tidak bertentangan, kalaupun itu nanti diatur, tetapi juga setidaknya tidak berbeda. Setidaknya tidak berbeda, karena akan ada daerah yang punya jelas-jelas undang-undang lain mengatur itu. Nah, di sini sebenarnya mungkin dalam konteks pengaturan pilkada itu mungkin di Komisi 2 juga memperhatikan undang-undang lain yang sudah berlaku sehingga nanti sifat akomodasinya terjadi. Dan saya kira kita juga harus menghormati pilihan-pilihan daerah itu yang punya cara sendiri-sendiri sebagai bagian dari keragaman kita dalam melaksanakan pilkada, yang itu juga bisa masuk di menjadi adopsi dari undang-undang ini. Entah nanti levelnya di mana, paling tidak itu tidak bertentangan. Saya kira 2 poin itu sebagai penambah. Terima kasih. Dari saya mungkin satu, saya mau menekankan bahwa sebenarnya tujuan mendasar dari revisi ini adalah agar kita punya hasil pilkada yang terjamin integritasnya, baik itu secara prosesnya ataupun juga hasil dari calon-calon yang terpilih nantinya. Oleh karena itu saya juga ingin mengingatkan kepada mungkin melalui Pak B agar nanti proses pembahasannya yang pertama tadi sudah ditekankan oleh beberapa teman itu bersifat terbuka, dan kemudian juga dilakukan tidak hanya untuk kepentingan sesaat atau kelompok-kelompok atau mungkin sejumlah fraksi aja, tetapi ini memang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk masyarakat di daerah. Jadi tadi kita berharap supaya nanti di persidangan-persidangan ataupun di rapat-rapat pembahasan bisa bersifat terbuka dan kemudian membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk ikut berpartisipasi supaya kita bisa memberikan kontribusi yang baik juga. Mungkin dari saya sekian. Oke, terima kasih. Dari saya 2 mungkin ya. Jadi Pak Rambe begini Pak. Jadi karena tadi diibaratkan pilkada itu Liga Inggris Pak, saya senang kalau kemudian perdebatan antara pilkada rezim pemilu atau rezim pilkada itu ditunda dulu. Kalau bisa ditunda agak waktu yang lama, karena kalau udah Liga Inggris ini harus bergulir Pak Liga supaya tontonannya ada terus gitu Pak. Nah ini jadi ajang juga untuk partai politik itu kan ditantang untuk mempertahankan powernya juga lewat pilkada. Nah itu yang tidak bisa kemudian mengeksklud banyak hal karena akan menambah antipati dari publik. Nah karena itu makanya gini, pilkada serentak itu kan ada setidaknya punya keinginan untuk memberikan kedaulatan lebih pada publik, pada masyarakat, ketika publik kemudian apakah dia suka dengan hasil kinerja pemerintah sekarang ini, tentukan di pilkada. Gitu. Jadi suka, tekan tombol suka, dipilih. Kalau tidak suka, tekan tombol tidak suka dengan cara tidak memilih siapa rezim yang tidak disukai. Jadi itu Pak yang dipertahankan dulu karena ini Liga Inggris. Saya harap mungkin tidak ada lagi perdebatan-perdebatan ke arah sana. Yang kedua, ini soal kemendesakan waktu yang mepet. Kita tahu punya 3 minggu. Kalau dikerucutkan lagi berarti kan ada 15 hari kerja. Kalau dikerucutkan lagi setiap Jumat itu kalau nggak salah hari fraksi ya Pak, 12 hari kerja. Saya rasa nggak tahu apakah kemudian reses ini bisa dimanfaatkan untuk meneruskan sidang pembahasan RUU-nya. Karena di pelaksanaan fungsi pengawasan itu sudah beberapa kali terjadi. Pansus-pansus walaupun reses tetap kemudian pembahasan sidangnya jalan. Nah mudah-mudahan karena ada kemendesakan waktu ini, mudah-mudahan reses tanggal 30 April itu bisa dimanfaatkan kalau memang ada beberapa
poin yang penting terus kemudian bisa diselesaikan. Saya harap reses tidak mengganggu jalannya panja atau nanti Komisi 2 bisa bentuk panja pembahasan yang sehingga outputnya akan lebih cepat tercapai pertengahan Mei seperti yang sesuai ditargetkan oleh Bapak di Komisi 2. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman boleh waktu kita semuanya.